Panitia telah berupaya membantu persyaratan relawan PON, selebihnya adalah urusan sistem. Menindaklanjuti sejumlah kekurangan berkas seperti surat sertifikasi vaksin dari para peserta calon relawan PON 20 Papua di subklaster Mimika, panitia menegaskan pada prinsipnya telah berupaya untuk membantu memfasilitasi agar semua relawan dapat memiliki surat sertifikasi vaksin dimaksud. Namun karena sampai hari ini hanya berhasil divaksin kurang lebih sejumlah 120 calon relawan, maka selebihnya itu terserah pada sistem yang dipakai untuk menseleksi para calon relawan. Karenanya kepada Geroi.com, Ketua Bidang SDM Sub PB PON 20 Klaster Mimika Agus Sugokrei di sela-sela kesibukannya bersama panitia menjelaskan secara detail hal ini. Terima kasih. Jadi untuk gerai vaksin yang 2 hari ini telah kami lakukan, ini sebenarnya bertujuan untuk membantu para relawan yang memasukkan dokumen tetapi belum mensertakan persyaratan vaksin itu. Pada prinsipnya kami telah membantu untuk menyediakan, tetapi ternyata pada 2 hari ini itu kita hanya bisa mendapatkan kurang lebih 120 orang relawan yang telah datang melakukan atau mengikuti vaksin ini. Untuk sementara ini belum bisa menjawab apa yang sekarang menjadi kendala dari hasil verifikasi kami terhadap para relawan yang belum memasukkan sertifikasi vaksin. Perlu kita sampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan vaksin ini adalah merupakan sesuatu yang wajib harus diisi dalam form aplikasi untuk menjadi relawan, persyaratan menjadi seorang relawan, di mana akan sangat bermanfaat itu aplikasi ini, vaksin ini akan dipergunakan itu untuk saat kita akan melakukan pekerjaan sebagai seorang relawan, karena ketika kita telah terregistrasi dan terdaftar sebagai relawan dalam data barcode kita itu adalah salah satunya adalah vaksin yang telah diintegrate dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan, dan juga Dukcapil, sehingga akses untuk masuk ikut bekerja dan melakukan kegiatan pada PON, kegiatan PON nanti itu akan menggunakan akses barcode yang telah disediakan oleh tim IT kita. Nah, di mana dampak yang akan terjadi ketika kita sebagai relawan yang harus masuk bekerja tetapi tidak diberikan akses akan menolak untuk kita masuk ke arena kerja karena persoalan vaksin, maka kita akan dinyatakan absen. Dan ketika kita absen, otomatis kita tidak akan dibayar ketika melakukan kegiatan. Pak Agus, mungkin tersisa berapa lagi yang sebenarnya harus divaksin dari data yang dimiliki? Kalau dari kami masih tersisa kurang lebih 700 yang belum relawan tervaksin. yang belum divaksin. Suka tidak suka panitia akan ikuti kebijakan sistemnya. Ini merupakan aturan dari pusat dan aturan ini telah melekat dalam aplikasi. Jadi bukan tidak suka dari kami sebagai panitia pelaksana di tingkat bawah, tetapi sistem. Di mana perlu diketahui bahwa ketika sekarang saja sudah dibuat tersistematik sekali. Jadi ketika kita tidak memenuhi salah satu syarat di dalam aplikasi, maka otomatis akan ter-reject atau aplikasi akan menolak ketika kita menginput, dan kalau sudah menolak berarti kita tidak dapat memaksakan untuk memasukkan atau melakukan kita menginput untuk terregistrasi dalam sistem aplikasi tersebut. Pak Agus, ini kan gerai besok sudah ditutup. Apakah masih dinantikan juga sebelum sampai ke hari pengumuman? Misalnya ada relawan yang melakukan vaksin di gerai-gerai yang lain. Kita kalau untuk hal itu dari awal setelah tahap kedua dalam proses perekrutan, kami telah memberikan kesempatan kepada para relawan yang telah mendaftar tetapi belum memiliki kelengkapan vaksin, silakan dilakukan di luar, dan kami akan masih tetap menerima sejauh kami masih melakukan penginputan. Apabila kita sudah selesai pada tahap penginputan, kita akan masuk pada seleksi.
Pada tahapan seleksi itu sudah kita tidak akan menerima karena kita akan di-lock sistem aplikasi itu untuk kuota Kabupaten Mimika. Kemudian kita akan melakukan seleksi apabila kuota tersebut melebihi. Itu yang akan terjadi nanti. Kuotanya berapa, Pak? Kuota kita 4.100 untuk LO, volunteer, dan workforce. Kemudian nanti pengumumannya tetap ya seperti kemarin disampaikan itu tanggal 10 kan? Pengumuman itu akan dilakukan 1 hari sebelum kita melakukan bintek. Sementara binteknya tanggal 10, berarti antara tanggal 7 atau 8 kita akan melakukan pengumuman, baik secara online melalui media-media yang ada. Siap.